Kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami kagum akan Engkau. Kau Tuhan, nama-Mu tercatat dalam seluruh kitab agama yang ada di muka bumi. Karena Engkau seorang yang layak untuk disembah. Kau layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Engkau izinkan kami untuk berkumpul bersama-sama beribadah. Untuk mengalami kuasa dan lawatan-Mu. Kami percaya usaha kami dalam mencari Tuhan pada malam ini tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan akan menghargai semua yang kami lakukan pada malam ini. Dan Tuhan dipermuliakan. Kami boleh mendapat bagian dalam kemuliaan. Kami mau tawan pikiran kami taklukkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah dari rumah sakit, dari kota-kota lain dimanapun mereka berada. Biarkan mereka juga mengalami lawatan Tuhan. Biarlah mereka juga mengalami kuasa Tuhan. Biarlah melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Apa kabarnya? Saudara lebih baik? Amin. Bagaimana kira-kira pikiran kita, perasaan kita dalam minggu-minggu ini saudara? 1 minggu ke belakang ketika engkau mendengar apa yang viral tentang kisah di India. Ya begitu banyak orang yang antri menuju kematian. Bahkan sudah mati pun harus antri untuk mendapatkan tempat dikubur atau dibakar saudara. Suatu pengalaman yang sangat mengerikan kita lihat di muka bumi ini. Amin. Suatu peristiwa yang sangat mengenaskan sekali. Peristiwa yang sangat menakutkan sekali. Karena memang firman Tuhan telah mengatakan itu kepada kita. Tentang apa yang akan terjadi. Apa yang saudara akan alami di muka bumi ini bukanlah sesuatu yang akan baik dan baik. Tetapi sesuatu yang buruk. Sesuatu yang makin lama makin tidak baik dan tidak baik. Itu sebabnya firman Tuhan katakan jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadahmu. Ibrani 10 ayat 25. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadahmu. Kenapa sangat penting ibadah itu saudara? Saudara lihat apa yang terjadi di China. Apa yang terjadi di China dengan orang-orang Kristen di China. Ketika mereka dihalangi untuk beribadah beberapa tahun yang lalu. Oleh tentara-tentara komunis. Mereka menempuh segala resiko yang ada untuk berkumpul, beribadah dalam gereja-gereja bawah tanah. Dalam tempat-tempat persembunyian. Bahkan mereka pergi berhari-hari lamanya ke dalam hutan untuk beribadah. Karena mereka tahu ada rahasia yang luar biasa di dalam ibadah saudara. Apalagi firman Tuhan katakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Menjelang hari Tuhan yang makin mendekat. Kita lihat kedatangan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat. Semua tanda-tanda yang kita lihat merupakan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya Tuhan bilang agar kita semakin giat beribadah. Semakin giat beribadah. Tapi sayangnya banyak gereja, banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak mengerti dan tidak memahami maksud firman Tuhan. Mereka takut dengan yang namanya kematian. Takut dengan namanya kematian. Kita hormati pemerintah. Kita hargai pemerintah. Dengan mengikuti protokol kesehatan yang mereka anjurkan. Kita hormati mereka. Kita hargai mereka. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati pemerintah kita. Untuk menghargai pemerintah.
Ada hand sanitizer, ada tempat cuci tangan. Kita lakukan pakai masker, kita lakukan segala hal saudara. Karena kita mau menghormati pemerintah kita. Tetapi jangan lupa dengan apa yang terjadi sekarang ini. Engkau sangat membutuhkan Tuhan. Halo, engkau sangat membutuhkan Tuhan. Keadaan yang terjadi di sekitar kita ini membuat kita harus semakin giat bersekutu dengan sesama orang percaya. Semakin giat untuk beribadah. Karena di dalam ibadah ini ada rahasia yang besar. Rahasia yang besar. Bahkan di dalam Petrus 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena itu kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi ditekankan di sini tentang berdoa. Apa itu berdoa? Satu hubungan yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Persekutuan yang erat yang kita bangun dengan Tuhan. Agar kita menguasai diri kita dan menjadi tenang. Jangan sampai semua yang terjadi di sekitar kita itu memberikan suatu keadaan yang panik, keadaan yang stres di dalam kehidupan kita. Segala berbagai macam penyakit sekarang ini kita dengar muncul di muka bumi ini. Karena keadaan panik dan stres membuat segala sesuatu di dalam tubuh kita tidak bekerja dengan baik, tidak berfungsi dengan baik. Mengalami begitu banyak masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Penyakit demi penyakit mulai berdatangan saudara. Itu sebabnya kita perlu membangun satu persekutuan erat dengan Tuhan. Persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dengan berdoa, waktu doa kita, meningkatkan waktu Tuhan kita. Dengan sangat jelas firman Tuhan katakan Ibrani 10 ayat 25, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi banyak orang Kristen yang mencoba mengakal-ngakali Tuhan dengan mengatakan ibadah itu nggak harus di gereja, ibadah itu bisa di rumah. Bukan begitu yang Tuhan maksudkan di sini saudara. Jangan engkau ajari Tuhan, tetapi engkau perlu Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan katakan jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Pertemuan-pertemuan ibadah. Karena sangat penting bagi kita untuk memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan di dalam zaman-zaman ini saudara. Sangat penting bagi kita untuk memiliki persekutuan antara satu dengan yang lain. Sangat penting sekali bagi kita. Untuk berdoa, untuk mencari wajah Tuhan, untuk saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain. Karena yang kita lihat keadaan sekarang ini akan membuat kita untuk menggenapi semua tanda-tanda manusia akhir zaman. Apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga tentang ciri-ciri manusia akhir zaman, kita melihat ini terjadi sekarang ini. Ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa yang saudara lihat sekarang ini, apakah ini bukan masa yang sukar? Masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjamba uang. Mereka bisa kemana-mana untuk mencari uang, tetapi ketika giliran beribadah, mereka seolah-olah sangat menghormati pemerintah dan berkata, wah ini zamannya pandemi, ibadah online saja. Tapi untuk cari uang, mereka bisa berkeliaran kemana-mana. Tapi giliran waktunya beribadah, alasan pandemi. Ini yang terjadi pada masa ini Bapak Ibu. Firman Tuhan dilanggar. Inilah ciri-ciri manusia akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua.
dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi secara hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Justru yang lebih banyak mengalami kematian adalah orang-orang yang tidak lagi mengalami ibadah. Orang-orang yang tidak pergi ke gereja, itulah yang mengalami kematian demi kematian. Tetapi orang-orang yang beribadah, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, dan Tuhan berkati. Amin. Ini yang terjadi sekarang ini. Karena kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan hidup seperti yang diperintahkan kepada kita, maka engkau akan lihat jalan hidupmu diberkati. Sudah 2 minggu ini saya sampaikan tentang bagaimana caranya sebagai orang hidup kita mencapai kesuksesan kita. Bagaimana kita mencapai kemenangan kita. Bagaimana kita mendapatkan mujizat-mujizat kita. Saya ilustrasikan kepada saudara dengan perusahaan Samsung atau perusahaan iPhone, Apple. Bagaimana handphone yang saudara beli itu datang dengan kotak. Dan ketika engkau buka kotak, maka hal pertama yang kau lihat adalah buku manual. Dan setelah buku manual itulah baru ada handphone di bawahnya, saudara. Secanggih apapun handphonemu yang engkau beli, ketika engkau datang membawa barang itu datang dengan buku manual dulu di atas. Karena si pemilik perusahaan ingin memastikan engkau tidak salah menggunakan dan menjalankan handphone tersebut. Karena kalau engkau salah menjalankan dan menghidupkan handphone tersebut, maka itu mempertaruhkan nama baik daripada perusahaan tersebut. Itu sebabnya dia berikan buku manual. Apa arti manual? Manu dan al. Manu artinya the maker's mind. Al artinya on paper. Manual artinya the maker's mind on paper. Artinya apa? Si pembuat dalam tertulis. Demikian juga ketika Tuhan menciptakan saya dan saudara, Tuhan memberikan buku manual kepada kita, buku petunjuk kepada kita, agar kita tidak salah menjalankan kehidupan kita. Karena kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehidupan yang membawa hari depan penuh harapan. Amin. Hari depan penuh harapan. Kehidupan yang damai sejahtera. Ketika engkau tidak melanggar buku manual ini, maka engkau akan lihat ada begitu banyak janji Tuhan, kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan di dalam buku manual ini. Secanggih-canggihnya handphone yang kau beli, apakah itu Note 20 atau Note 21 atau handphone iPhone yang bagaimana canggihnya, kalau engkau tidak baca buku manual ini, engkau tidak akan pernah tahu apa yang tersimpan di dalamnya. Tapi ketika engkau membaca buku manual ini, engkau akan mulai memahami dan bahkan terkagum-kagum dengan begitu banyak fitur-fitur yang luar biasa di dalamnya. Aplikasi-aplikasi yang luar biasa yang sudah ada di dalamnya. Canggihnya handphone itu luar biasa.
Engkau akan mengagumi dan mengagumi. Demikian juga ketika engkau membaca firman Tuhan yang merupakan buku manual dalam engkau menjalankan kehidupanmu, maka engkau akan terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan melalui hidupmu. Engkau akan terkagum-kagum bagaimana Tuhan menyertai perjalananmu. Engkau akan terkagum-kagum bagaimana Tuhan memberkatimu. Dan kau akan berkata, haleluya, betapa dahsyat dan hebatnya Allah yang kusembah. Amin. Itulah yang dilakukan oleh Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Mari kita lihat. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Musa dengan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, inilah yang dikatakan Musa mulai dari ayat 13 sampai ayat 15. Mari kita baca. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Amin. Musa tidak berani untuk membimbing bangsa Israel keluar dari Mesir tanpa buku manual dari Tuhan, tanpa petunjuk dari Tuhan. Dia katakan, jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, supaya aku mengenal engkau. Aku ingin mengetahui Tuhan, aku ingin memahami firman-Mu, aku ingin tahu engkau, supaya aku tidak salah berjalan. Kalau engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari tempat ini. Tapi kalau engkau membimbing kami, engkau menyertai kami, kami akan ikut bersama dengan engkau. Haleluya. Musa tidak berani berjalan sendiri. Demikian juga Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham dan Tuhan memberikan firman-Nya kepada Abraham untuk dia keluar dari rumah orang tuanya, untuk dia keluar dari kampung halamannya, dari negaranya. Abraham mendapatkan firman. Itu sebabnya dia berani melangkah keluar dari rumah orang tuanya. Itu sebabnya dia berani melangkah untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Karena ada firman Tuhan yang menyertai Abraham. Amin. Dia tidak akan melangkah. Tuhan berkata kepada Joshua di dalam Joshua pasal 1 ayat yang ke-8. Apa firman Tuhan Joshua 1 yang jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan Haleluya. Sekarang ini orang begitu banyak yang berusaha, mereka berdagang. Saya sering duduk dengan para pedagang-pedagang yang jualan di pajak ikan lama, yang jualan di pasar sentral. Semuanya mengeluh dan mengeluh. Wah, omset tahun ini makin parah. Tidak laku barang. Tetapi janji Tuhan, firman Tuhan kepada Joshua, ketika engkau tidak melupakan buku manual ini, janji-janji Tuhan ini, apa yang terjadi? Perjalananmu akan, dan engkau akan, haleluya, amin. Seperti firman Tuhan yang saya katakan tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.
dari kesaksian tadi kita dengar, Muna ini selalu meminta doa, saudara. Minta doa, berdoa. Pak, doakan, doakan. Mereka telepon, berdoa. Suatu kali mereka sudah berada di Dumai, dari Pekanbaru Dumai. Karena Rewedi demam, dan mereka berpikir, ini udah pasti COVID ini. Karena tanda-tanda COVID, mereka ini. Dan kemudian mereka telepon, gimana Pak, gimana Pak, gimana? Ayo kita berdoa. Kita berdoa. Dan puji Tuhan, besoknya sembuh. Dan mereka kembali lagi ke Pekanbaru, saudara. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Berdoa itu sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya, amin. Doa. Seorang hamba Tuhan yang bernama John Wesley. John Wesley adalah pendiri daripada gereja Metodis. Dia berkata, without God, man can do nothing. Tanpa Tuhan, manusia tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Dan kemudian dia berkata, without man, God will do nothing. Without man, God will do nothing. Tanpa manusia, Tuhan tidak akan pernah berbuat sesuatu. Tanpa Tuhan, manusia tidak akan bisa berbuat apapun. Tetapi tanpa manusia, Tuhan juga gak mau melakukan sesuatu, saudara. Jadi segala sesuatu yang Tuhan lakukan, karena ada keterlibatan manusia di dalamnya. Karena engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, amin. Engkau diciptakan begitu luar biasa. Engkau biji matanya, engkau kesayangannya. Dan Dia mau engkau hidup dengan mengandalkan Dia. Bagaimana caranya engkau mengandalkan Dia? Dengan berdoa, membangun satu persekutuan yang erat dengan Dia. Tidak menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Engkau mengerti dengan setiap surat-surat cinta, dengan semua janji-janji yang Dia berikan kepadamu, bahwa Dia telah menyelesaikan semuanya tentang hidupmu, dan Dia telah berikan kesuksesan kepadamu. Dia telah berikan kemenangan kepadamu. Dia berikan mujizat demi mujizat kepadamu. Mengasihi engkau, Dia mencintai engkau. Haleluya. Dan Dia ingin engkau memahami dan mengetahui itu semua. Musa katakan, Tuhan, aku tidak akan pernah berjalan. Kami tidak akan pernah tinggalkan tempat ini tanpa kami mendapatkan petunjuk bimbingan-Mu. Tanpa bimbingan-Mu. Dan apa yang terjadi? Penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, akhirnya menuntun mereka ke ayat 18, Keluaran 33. Apa itu? Inilah yang terjadi, saudara. Keluaran 33 ayat yang ke-18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Ketika engkau mulai hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau akan lihat kemuliaan Tuhan bersama dengan engkau. Amin. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-9, Yesus berdoa untuk kita. Mari kita baca. Yohanes 7 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Mereka adalah milik-Mu. Kita ini adalah orang yang spesial, Bapak Ibu. Tuhan Yesus senantiasa berdoa untuk kita. Dan di dalam ayat 22 Yohanes pasal 17 itu berkata apa? Di ayat 22. Mari kita baca. Dan aku memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Amin. Dan Tuhan telah memberikan kemuliaan kepada kita orang-orang percaya, karena Dia tidak mungkin mempertaruhkan nama baiknya.
Kalau terjadi sesuatu kepada engkau, itu akan merugikan dia. Karena engkau membawa image-nya Tuhan bersama dengan engkau. Engkau membawa trademark-nya Tuhan bersama dengan engkau. Logonya Tuhan dicap atas hidupmu. Sebabnya Tuhan ingin memastikan hanya yang baik yang terjadi di dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Tuhan ingin engkau berjalan sesuai dengan firman-Nya. Ketika engkau mulai membaca firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika engkau mulai membaca firman Tuhan ini dengan bersuara, ketika engkau mendengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan ini, imanmu akan timbul. Maka apa yang terjadi kalau iman itu timbul, saudara? Mujizat terjadi. Amin. Berkali-kali saudara bisa baca Lukas 7, Lukas 8. Tuhan Yesus katakan imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyembuhkan engkau. Haleluya. Banyak orang mendengar dan mendengar. Tetapi imannya tidak tumbuh. Karena firman Tuhan tadi jatuh di atas tanah yang berbatu-batu. Dia tidak membuka hatinya selebar-lebarnya untuk Tuhan. Sehingga mujizat demi mujizat tidak terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana caranya aku beriman? Yesaya 53 ayat yang kelima berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Dia telah menyampaikan firman kepada saudara. Yang perlu engkau lakukan adalah mulai mempraktekkan firman Tuhan. Dengan mulai melakukan apa yang tidak bisa engkau lakukan sebelumnya. Saya pernah mengalami pengapuran di tulang belakang saya. Saya tidak bisa berjalan jauh. Saya hanya bisa tergeletak untuk waktu yang cukup lama. Tapi ketika firman Tuhan mulai ditaburkan, iman saya mulai bangkit. Hamba Tuhan yang pada waktu itu memimpin dari Belanda, pendeta Vernon Davis. Dia katakan mari kita puji Tuhan, mari kita melompat. Dan saya mulai menari melompat. Apa yang terjadi ketika saya mulai melakukan itu. Maka pada hari itu penyakit saya pergi dari tubuh saya. Dan sejak hari itu sampai hari ini saya sembuh. Tanpa operasi, tanpa makan obat, mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Amin. Ketika kita mulai praktekkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau akan lihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu. Mujizat demi mujizat terjadi. Tadi saudara dengar dari Bang Muna ini, dia pergi berangkat dengan hanya modal uang 98.000. Haleluya. Tapi dari 98.000 ini, ketika dia berjalan dengan Tuhan, beriman, Tuhan memberkati. Sehingga dia bisa kirimkan perpuluhannya setiap bulan. Dan bahkan ketika dia lihat ada sesuatu yang dikerjakan, dia katakan, Pak, ini untuk mendukung apa yang sedang Bapak kerjakan pembangunan. Bagaimana ini terjadi? Dari 98.000 Tuhan lipat gandakan. Kenapa? Pergi berangkat dengan iman, tidak akan pernah pulang dengan air mata. Orang yang pergi menabur dengan dengan apa katanya? Mencurahkan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai. Ketika engkau mulai menabur dengan iman dan mulai percaya. Percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja,
di dalam namanya. Percaya yang beri kita menang. Pernah dengar lagunya? Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya. Percaya yang beri kita menang. Haleluya. Ketika kita melangkah dengan iman, ini yang saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya melangkah dengan iman dari hari ke hari. Ketika saya menantang saudara untuk memberi ke Kupang, saya hanya baru menantang saudara untuk memberi ke Kupang. Tuhan berikan bagiannya kepada saya. Haleluya. Haleluya. Karena tugas saya adalah mengajar saudara, mendidik saudara untuk mengikut kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ketika saya ajarkan saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saya diberkati. Tuhan memberkati. Tidak pernah kekurangan satu apapun juga. Tidak pernah kekurangan satu apapun juga. Dari hari ke hari hidupku diberkati, diberkati dan diberkati. Karena apa saudara? Karena aku tidak berhenti-berhenti untuk menabur. Aku tidak berhenti-berhenti untuk melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan. Aku tidak berhenti melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika engkau berhenti untuk menabur, engkau tidak akan pernah bisa menuai. Amin. Kalau engkau berhenti untuk menabur, engkau tidak akan pernah bisa menuai. Apalagi ketika engkau menabur angin, apa yang kau akan tuai? Badai. Badai. Banyak orang yang mendengar pengajaran-pengajaran sekarang ini YouTube di mana-mana saudara bisa buka. Banyak sekali pengajaran tidak usah bayar perpuluhan. Sehingga beberapa orang memutuskan tidak melakukan bayar perpuluhan. Siapa yang rugi? Hari ini saya bisa bersaksi. Tidak pernah kekurangan suatu apapun. Karena yang telah memilih dan memanggilku adalah setia. Ketika aku mengajarkan kebenaran kepada saudara, kebenaran itu memerdekakan. Hidupku bukan tergantung oleh siapapun, tapi tergantung oleh Dia. Aku hanya perlu lakukan setia kepadanya, dan Dia terlalu setia kepadaku. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26, di situ berbicara mengenai Ishak. Bagaimana Ishak berada di daerah Gerar, tanahnya orang Filistin. Ketika Ishak sampai di Gerar, dia mencoba membuat sumur. Karena sumur sangat penting, air sangat penting. Sehingga dia pertama yang dia lakukan adalah buat sumur. Ketika dia menggali sumur, airnya begitu luar biasa. Orang-orang yang ada di sekitar Filistin itu melihat sumur yang luar biasa. Mereka katakan ini milik nenek moyang kami mengambil sumur ini. Apakah Ishak menangis? Tidak. Dia pergi, dia korek lubang yang lain. Dia buka sumur yang lain. Kenapa saudara? Karena dia tahu pengharapan dia kepada yang pasti. Yang telah memanggil dia adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Yang telah memilih dia, yang telah memanggil dia, tidak akan pernah meninggalkan. Karena dia telah menerima janji-janji Tuhan. Dia telah menerima firman Tuhan. Sampai waktu itu Tuhan menyertai dia. Satu sumur gagal, dia buka sumur yang lain. Itu juga diambil, dia buka di tempat yang lain. Sampai akhirnya dia mendapatkan apa yang menjadi milik kepunyaannya di kota yang bernama Beersheba. Sehingga di dalam Kejadian 26 ayat 28
Inilah yang dikatakan orang Filistin itu kepada Ishak. Mari baca Kejadian 26 ayat 28. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Apa yang mereka katakan? Kami melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Ketika engkau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, orang-orang di sekitarmu akan berkata, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana Tuhan berkenan kepada engkau, bagaimana Tuhan menyertai engkau, dan engkau akan bergelori. Haleluya. Karena Dia baik kepada engkau. Orang mau berlaku jahat kepada engkau, orang kirim perdukunan kepada engkau, orang kirim santet kepada engkau, itu semua tidak akan pernah mempan kepada engkau, karena yang menyertai engkau hidup dan luar biasa. Haleluya. Tetapi engkau perlu hidup menurut buku manual, menurut setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan untuk engkau jalani. Maka engkau akan lihat kemenangan-kemenangan menjadi milikmu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Pada malam ini apa yang menjadi kebutuhanmu? Pada malam ini apa yang menjadi pergumulanmu? Pada malam ini apa yang menjadi masalahmu? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana engkau punya Tuhan yang baik. Yesusmu berdoa untuk engkau. Dan Dia ingin memberikan kemuliaannya kepada engkau. Dia ingin engkau senantiasa hidup dalam masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan senantiasa ingin engkau sukses dan berbahagia. Dia tidak ingin kau kekurangan suatu apapun yang baik. Dia ingin kau berjalan bersama dengan Dia. Engkau melangkah dengan iman. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini jangan engkau takut. Jangan kau gentar dengan keadaanmu. Sekalipun kau sedang sakit pada malam ini, engkau tidak usah takut dengan kematian. Engkau tidak perlu takut dan khawatir tentang keadaanmu pada saat ini. Sebab yang menciptakan engkau, yang bersama dengan engkau, jauh lebih besar daripada kematian itu. Dia yang berkuasa atas maut. Dia katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Mengapa kau perlu takut dan khawatir? Pada malam ini, datanglah kepadanya, Sang Pengasih dan Penyayang. Dia Bapa yang panjang sabar. Mungkin kau berkata, dosaku telah terlalu banyak pendeta. Apakah Tuhan masih mau menerima aku? Pada malam ini, bukan saya yang mengatakan, tapi Yesus yang mengatakan. Ada seorang anak yang meminta semua kekayaan orang tuanya dan menghabiskan kekayaan itu bersama pelacur-pelacur, berjudi dan melakukan segala macam dosa. Tapi kemudian ketika dia menyadari dan dia kembali ke rumah bapaknya, Tuhan Yesus berkata, Bapa itu menerima dia apa adanya. Tuhan Yesus menggambarkan tentang Bapamu di surga yang siap menerima engkau apa adanya. Ketika wanita yang kedapatan berzina itu hendak dihukum mati dengan dirajam oleh batu, Tuhan Yesus berkata, kalau ada di antara engkau yang belum pernah berbuat dosa, biarlah dia yang pertama melempari wanita ini dengan batu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tidak ada satu orang pun yang menghukum mati wanita itu. Sehingga Tuhan Yesus berkata, tidak adakah yang menghukum kau? Tidak ada Tuhan. Kalau gitu aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pada malam ini Tuhan berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.